Berikut ini adalah rangkuman ilmu pengetahuan alam kelas 3. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semester ganjil dan genap. Rangkuman semester ganjil. Bab 1 Ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri, yaitu dapat bergerak, membutuhkan makanan, bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Agar dapat bertahan hidup, makhluk hidup membutuhkan makanan, air, udara, cahaya matahari, dan tempat tinggal. Bab 2 Penggolongan makhluk hidup. Penggolongan makhluk hidup dilakukan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Penggolongan hewan dibedakan berdasarkan tempat hidup, cara gerak, jenis makanan, dan penutup tubuhnya. Penggolongan tumbuhan dilakukan berdasarkan tempat hidup, bentuk daun, bentuk batang, dan jenis akar. Bab 3 Perubahan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berawal dari bayi, balita, remaja, dan dewasa. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, diantaranya, makanan bergizi, kesehatan, istirahat, olahraga, dan hiburan. Pertumbuhan hewan dan tumbuhan ditandai oleh pertambahan ukuran dan berat dan tinggi tubuh. Bab 4 Kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih. Ciri-ciri lingkungan sehat adalah udaranya bersih, airnya bersih, dan tidak ada sampah. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat adalah udaranya kotor, sampah di mana-mana, dan airnya pun kotor. Kondisi lingkungan berpengaruh terhadap kesehatan. Jika lingkungan bersih, tubuh pun akan sehat. Akan tetapi, jika lingkungan kotor, tubuh akan mudah terkena penyakit. Menjaga lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan kendaraan bermotor secara berlebihan, dan membersihkan lingkungan secara teratur. Bab 5 Benda dan sifatnya. Benda terdiri atas benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat berbentuk tetap meskipun dipindahkan tempatnya. Benda cair memiliki sifat mudah berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Benda gas memiliki sifat mudah berubah bentuk dan mengisi ruangan yang ditempatinya. Benda dapat berubah disebabkan pembakaran, pemanasan, dan peletakan di udara terbuka. Setiap benda memiliki kegunaan. Rangkuman semester genap. Bab 6 Gerak benda dan energi. Gerak benda dipengaruhi oleh bentuk benda tersebut. Benda berbentuk bulat bergerak menggelinding. Benda berbentuk kotak bergerak meluncur. Gerak benda dipengaruhi juga oleh ukurannya. Pada bidang miring, kotak kecil meluncur lebih cepat dibandingkan kotak besar. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Namun, energi dapat diubah bentuknya. Bentuk-bentuk energi, diantaranya energi panas matahari, energi bunyi, dan energi gerak. Bab 7 Penerapan energi. Di daerah dataran, lebih baik jika dapat memanfaatkan energi angin. Energi angin digunakan untuk membuat kincir angin. Kincir angin dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya, menggiling gandum dan memompa air. Kincir angin mengubah energi angin menjadi energi gerak. Putaran kincir angin terjadi setelah energi angin menekan baling-baling kincir. Baling-baling kincir tidak rata, miring, sehingga tekanan angin mendorong terjadinya putaran. Energi ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Penghematan energi harus dilakukan setiap orang. Dengan demikian, kelestarian alam dapat terjaga. Menghemat energi memberi manfaat bagimu, orang-orang di sekitarmu, dan adik-adik penerusmu. Menghemat energi dilakukan dengan berbagai cara. Bab 8 Bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan lautan. Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Bagian daratan yang kering adalah padang pasir, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Di dasar laut terdapat bukit laut dan gunung laut. Wilayah lautan terdiri atas laut, teluk, selat, dan samudra. Bab 9 Cuaca.
Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Awan adalah kumpulan tetesan air yang kamu lihat mengambang di langit. Bentuk-bentuk awan antara lain awan sirus, awan kumulus, dan awan stratus. Cuaca memengaruhi berbagai segi kehidupan manusia, seperti pakaian, perilaku makan, dan kegiatan manusia. Bab 10 Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bahan-bahan alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam. Contoh sumber daya alam antara lain air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Beberapa sumber daya alam diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Jika pemanfaatan sumber daya alam tidak dikendalikan, sumber daya alam terancam habis. Oleh karena itu, diperlukan tindakan pelestarian. Usaha-usaha untuk melestarikan alam, diantaranya, menanami kembali hutan-hutan yang gundul, membuat sengkedan, dan menjaga kebersihan lingkungan.